بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabat, hati-hati. Bisa jadi selama ini Anda tinggal di dalam rumah yang tanpa sadar menjauhkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian isinya mungkin terlihat biasa saja, namun ternyata berdampak besar pada kehidupan Anda. Mari kita renungkan bersama apa saja yang seharusnya tidak kita biarkan berada di dalam rumah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini Allah hadirkan di beranda Anda hari ini, maka yakinlah ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin mengingatkan kita dengan cara yang lembut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang senantiasa mendukung dakwah ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kalian, meluaskan rezeki dan menguatkan iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rumah bukan sekedar tempat berteduh. Ia adalah tempat kembali, tempat berkumpulnya keluarga, dan tempat tumbuhnya ketenangan. Di dalam Islam, rumah tidak hanya dijaga kebersihannya secara fisik, tetapi juga kesuciannya secara spiritual. Karena itu penting bagi kita untuk memahami bahwa ada beberapa hal yang sebaiknya tidak kita biarkan berada di dalam rumah kita, bukan semata karena bentuknya, tetapi karena dampaknya terhadap keberkahan, ketenangan, dan hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bahas satu persatu dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Namun sebelum lanjut, saya ingin menyapa Anda semua. Silakan tuliskan di kolom komentar Anda menyimak dari kota atau daerah mana. Semoga Allah menyatukan kita dalam majelis ilmu meski terpisah jarak. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Bahagia hati saya jika bisa mengetahui channel ini bisa membagikan kebaikan hingga ke hadapan sahabat-sahabat semua. Oleh karena itu, mari kita bisa saling mendoakan di kolom komentar, karena doa muslim kepada saudaranya lebih cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman, yang pertama adalah alat musik. Dalam hal ini para ulama memiliki perbedaan pendapat. Ada hadis sahih yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari yang menyebutkan akan ada kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr dan alat musik. Namun di sisi lain, sebagian ulama memberikan kelonggaran selama tidak mengarah pada kemaksiatan. Maka sikap terbaik kita adalah kehati-hatian. Jika sesuatu berpotensi melalaikan hati dari Allah, maka meninggalkannya adalah pilihan yang lebih selamat. Yang kedua,
adalah foto keluarga yang dipajang terbuka. Dalam beberapa kajian disebutkan bahwa jin bisa bersembunyi di dalam foto berdasarkan pengalaman ruqyah. Namun perlu dipahami, hal ini bukan dalil yang kuat dari Al-Quran maupun hadis sahih, melainkan pengalaman dari sebagian praktisi. Dalam Islam, yang lebih kuat adalah larangan gambar makhluk bernyawa yang berkaitan dengan kehadiran malaikat. Adapun klaim bahwa jin bersembunyi di foto, maka kita menyikapinya dengan hati-hati, tidak langsung diyakini sebagai kepastian syariat, namun tetap menjaga adab dengan tidak berlebihan dalam memajang gambar. Lalu yang ketiga adalah patung. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat patung atau gambar makhluk bernyawa. Ini adalah dalil yang kuat. Demikian pula Nabi Muhammad SAW ketika menaklukkan Mekah, beliau membersihkan Ka'bah dari patung-patung. Ini menunjukkan pentingnya menjaga kemurnian tauhid. Yang keempat adalah lukisan makhluk bernyawa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa para pembuat gambar makhluk bernyawa akan mendapatkan azab. Maka ini menjadi peringatan serius agar kita tidak meremehkan hal seperti ini. Lalu yang kelima adalah boneka. Dalam hal ini memang terdapat keringanan. Aisyah radhiyallahu anha pernah bermain boneka dan Nabi Muhammad SAW membolehkannya. Namun para ulama menyarankan agar tidak dipajang, melainkan disimpan setelah digunakan. Yang keenam adalah anjing dan babi. Sahabat, Al-Quran dengan jelas mengharamkan babi. Adapun anjing, dalam hadis disebutkan bahwa memeliharanya tanpa kebutuhan syar'i dapat mengurangi pahala. Yang ketujuh adalah bangkai atau hewan yang diawetkan. Ini termasuk sesuatu yang najis dan tidak sesuai dengan semangat kesucian dalam Islam. Kemudian yang kedelapan adalah bejana dari emas dan perak. Dalam hadis sahih disebutkan larangan makan dan minum menggunakan bejana tersebut. Bahkan terdapat ancaman keras bagi yang melakukannya. Yang kesembilan adalah minuman keras dan narkoba. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka menjauhkannya dari rumah adalah kewajiban. Yang kesepuluh adalah fosil atau tulang belulang. Dalam hadis sahih memang disebutkan bahwa tulang dan kotoran adalah makanan bagi jin dalam konteks larangan istinja menggunakan keduanya. Namun mengkaitkan keberadaan fosil di rumah dengan gangguan jin secara langsung tidak memiliki dalil yang tegas. Maka ini perlu disikapi dengan bijak. Yang jelas, Islam mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan dan menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat atau berpotensi menimbulkan mudarat. Sahabat beriman, dari semua ini kita belajar bahwa menjaga rumah bukan hanya soal rapi dan bersih, tetapi juga soal apa yang kita izinkan ada di dalamnya. Rumah yang dipenuhi dengan ketaatan akan menghadirkan ketenangan. Rumah yang dijaga dari hal-hal yang meragukan akan lebih dekat dengan keberkahan. Tidak semua yang disebutkan tadi memiliki tingkat dalil yang sama. Ada yang kuat, ada yang perlu kehati-hatian. Maka tugas kita adalah memahami, bukan sekedar mengikuti tanpa ilmu.
sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga Allah menjadikan rumah kita sebagai tempat turunnya rahmat, ketenangan, dan juga keberkahan. Ya Allah, bersihkan rumah kami dari hal-hal yang Engkau murkai, dan hiasi rumah kami dengan ketaatan kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.